Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Winnie Eka Putra, SEMSI, CIPNR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Liam Talma Putri dengan NIM C1C020033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Sebelum kita mengetahui apa itu pajak penghasilan, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu definisi dari pajak. Pajak dalam pasal 1 Pajak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menerima imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan-keperluan pribadi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro, SH, dalam bukunya yaitu Mardiasmu tahun 2011, pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan suatu undang-undang yang dapat ditegakkan tanpa memerlukan pelayanan timbal balik yang dapat dipamerkan dengan jelas dan digunakan untuk menutup biaya publik. Pajak itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Yang kedua adalah sebagai peran pengontrol tetap dalam rangka menyelenggarakan atau mengendalikan pemerintahan di bidang sosial ekonomi. Kemudian jenis pajak. Pajak ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak penjualan barang mewah dan pajak bumi dan bangunan. Nah, selanjutnya mengenai definisi pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, itu undang-undang ini mengatur bahwa subjek pajak ini dikenai pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau dikumpulkan selama suatu tahun pajak. Pajak penghasilan itu sendiri adalah pajak yang dipungut atas subjek pajak atau penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Menurut Siti Resmi tahun 2009. Dasar hukum pajak penghasilan. Undang-Undang tahun 1983 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984 menjadi dasar hukum resmi pertama bagi pajak penghasilan. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang terakhir kali adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 juga menjadi dasar pajak penghasilan. Undang-undang ini telah mengalami 4 kali perubahan. Perkembangannya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Undang-Undang HPP telah menyempurnakan dan mengendalikan ketentuan pajak penghasilan terkini. Nah, dapat disimpulkan, pajak penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan kepada orang, badan usaha, dan badan hukum lainnya atas penghasilan yang dihasilkan, seperti yang tertuang dalam Buku Madya Semua tahun 2018. Dan pajak penghasilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Jenis pajak penghasilan ini bermacam-macam, yaitu pajak penghasilan pasal 15, pajak penghasilan pasal 19, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 26, pasal 29 pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 6, pajak penghasilan pasal 9, dan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Baiklah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila dipecik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.